Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semakin larut. Saat kebanyakan orang terlelap dalam mimpi, ada sebagian manusia yang justru membuka pintu menuju dunia lain. Dunia yang tak terlihat, namun jejaknya nyata. Tangisan tanpa sebab, kematian misterius, kekayaan mendadak, hingga kutukan yang diwariskan turun-temurun. Selamat datang di Pesugihan Berantai, tempat di mana kisah santet, ilmu hitam, ritual gaib, dan perjanjian terlarang akan diungkap satu persatu. Di balik rumah yang tampak biasa, bisa saja tersimpan kamar rahasia penuh sesajen. Di balik senyum tetangga, mungkin tersembunyi dendam yang dikirim lewat santet. Dan di balik kekayaan seseorang, belum tentu berasal dari kerja keras. Bisa jadi ada tumbal yang telah diserahkan. Channel ini akan membawa kalian menelusuri cerita-cerita horor paling mencekam dari berbagai penjuru Indonesia. Kisah tentang dukun pemanggil arwah, pesugihan yang meminta nyawa keluarga sendiri, hingga teror makhluk gaib yang terus menghantui korbannya tanpa ampun. Namun, ingat, tidak semua cerita di sini hanya sekedar dongeng. Sebagian berasal dari kisah nyata, dari pengakuan orang-orang yang pernah terlibat langsung dengan dunia gelap yang seharusnya tidak disentuh manusia. Matikan lampu jika kalian berani. Gunakan headset dan dengarkan setiap bisikan dalam kegelapan. Karena sekali kalian masuk ke dalam rantai ini, belum tentu bisa keluar dengan tenang. Saya akan menemani kalian menelusuri setiap misteri, setiap kutukan, dan setiap teror yang tersembunyi di balik dunia pesugihan. Ini adalah Pesugihan Berantai, tempat di mana kegelapan mulai berbicara. Namaku Dori. Sampai sekarang aku masih ingat malam pertama saat kakiku menginjak tanah Gunung Kawi. Malam ketika hidupku berubah jadi sesuatu yang tak pernah bisa kubayangkan sebelumnya. Dulu aku cuma lelaki biasa, tinggal di rumah kecil pinggir desa bersama istriku, Ratna, dan anak laki-lakiku yang baru berumur 6 tahun. Hidup kami pas-pasan, tapi setidaknya masih bisa makan. Semua mulai hancur ketika warung sembako milikku bangkrut setelah ditipu rekan sendiri. Utang menumpuk, rentenir datang hampir tiap malam, dan rumah yang kutempati terancam disita. Setiap pagi aku melihat Ratna diam-diam menangis di dapur saat menghitung sisa uang belanja. Anakku bahkan mulai berhenti minta mainan karena tahu ayahnya tak punya uang. Itu yang paling menyakitkan. Bukan lapar, bukan hinaan tetangga, tapi melihat keluargaku perlahan kehilangan harapan. Ayah nggak kerja lagi, tanya anakku suatu malam. Aku hanya diam sambil menatap lantai. Dadaku terasa sesak. Ratna mencoba tersenyum walau matanya sembab. Ayah lagi usaha cari kerja. Aku tahu itu bohong untuk menenangkan anak kami. Malam demi malam aku mulai sulit tidur. Aku duduk di teras rumah sambil memandangi jalan kampung yang gelap. Kadang aku berpikir lebih baik mati saja daripada terus dipermalukan seperti ini. Sampai suatu malam seseorang datang mengetuk pagar rumahku. Tok, tok, tok. Aku keluar dan melihat seorang lelaki tua berdiri sambil mengenakan jaket lusuh hitam. Wajahnya kurus, matanya cekung, tapi senyumnya aneh. Dori masih ingat saya.
Aku memperhatikan wajahnya beberapa detik sebelum akhirnya sadar. Pak Saman, dia tertawa kecil. Masih ingat rupanya. Pak Saman dulu tetanggaku waktu kecil, sebelum pindah entah kemana. Yang membuatku kaget penampilannya sekarang jauh berbeda. Dulu dia miskin, bahkan sering utang beras ke ibuku. Tapi malam itu dia datang memakai cincin emas besar dan motor mahal terparkir di depan rumah. Kami duduk di teras sambil minum kopi seadanya. Pak Saman memperhatikanku lama sebelum bicara pelan. "Hidupmu lagi susah ya?" Aku tersenyum pahit. Semua orang juga tahu. Dia mengangguk pelan, lalu mendekatkan wajahnya. "Kalau ada jalan buat cepat kaya, mau nggak?" Aku langsung tertawa kecil. "Kalau kerja halal sih mau." Pak Saman ikut tertawa, tapi tawanya terdengar dingin. Kadang hidup nggak kasih waktu buat nunggu halal atau enggaknya. Aku mulai merasa tidak nyaman. Angin malam tiba-tiba terasa dingin. "Maksud Bapak apa?" Dia menatap jalanan sepi di depan rumahku sebelum berbisik pelan. "Gunung Kawi. Aku pernah dengar nama itu. Tempat yang sering dikaitkan dengan pesugihan." Aku masih ingat bagaimana dinginnya malam itu ketika pertama kali duduk berhadapan dengan Mbah Wiryo di dalam gubuk tua lereng Gunung Kawi. Sampai sekarang, bau dupa bercampur anyir darah itu masih seperti menempel di hidungku. Lampu minyak kecil di sudut ruangan bergoyang tertiup angin yang masuk dari sela-sela bambu dinding. Cahaya kuning redup membuat bayangan tubuh Mbah Wiryo terlihat panjang dan menyeramkan di lantai kayu. Aku sebenarnya ingin pergi saat itu juga. Ada sesuatu dalam tatapan lelaki tua itu yang membuat dadaku terasa sesak. Tapi setiap kali teringat wajah Ratna dan anakku di rumah, niat itu hilang lagi. Mbah Wiryo masih menatapku tanpa berkedip. "Sudah lama aku menunggu orang bernama Dori datang ke tempat ini," katanya pelan. Aku mengernyit. "Bapak kenal saya?" Dia tersenyum tipis. "Yang memanggilmu ke sini bukan aku." Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang. Di luar gubuk terdengar suara angin menerpa pohon-pohon besar. Kadang seperti ada langkah kaki menginjak daun kering. Tapi ketika kulihat keluar, tak ada siapa-siapa selain kabut putih yang semakin tebal. Mbah Wiryo menuangkan kopi hitam ke cangkir tanah liat, lalu mendorongnya ke arahku. "Minum." Tanganku sedikit gemetar saat menerima cangkir itu. Kopinya pahit sekali. Tapi anehnya ada rasa hangat yang berlahan membuat tubuhku lebih tenang. "Pak Saman bilang Bapak bisa membantu orang jadi kaya." Kataku hati-hati. Mbah Wiryo tertawa kecil. Tawanya berat dan pendek. "Bukan aku yang memberi kekayaan." "Lalu siapa?" Dia tidak langsung menjawab. Lelaki tua itu malah mengambil segenggam bunga melati dari mangkuk di sampingnya, lalu menaburkannya ke bara dupa. Asap putih langsung mengepul memenuhi ruangan. "Gunung ini punya penjaga," ucapnya lirih. "Dan penjaga itu menyukai orang-orang putus asa." Aku diam mendengarkan. Orang miskin biasanya lebih mudah menyerahkan apa saja demi uang. Aku menelan ludah. Kalau memang ada cara buat mengubah hidup, saya siap kerja keras. Mbah Wiryo menatapku tajam. "Ini bukan soal kerja keras, Dori." Suasana mendadak hening. Bahkan suara jangkrik di luar seperti hilang tiba-tiba. Lalu perlahan Mbah Wiryo berdiri. Tubuhnya kurus tinggi dengan jubah hitam panjang menyentuh lantai. Dia berjalan ke belakang gubuk dan mengambil sebuah kotak kayu tua. Saat kotak itu dibuka, aku melihat beberapa benda aneh di dalamnya. Ada kain kafan kecil, gelang hitam dari akar pohon, foto-foto kusam orang tak dikenal, dan sebuah botol kaca berisi cairan merah bekat. Aku mulai merasa mual. "Itu darah?" tanyaku pelan. "Darah ayam hitam," jawabnya singkat. Dia lalu duduk lagi di depanku sambil membawa kotak itu. "Semua orang yang datang ke pohon Dewan Daru harus melewati."
Malam itu, kabut turun lebih tebal dibanding sebelumnya. Aku masih berdiri kaku di depan pohon dewandaru sambil menatap cairan merah yang terus menetes dari batangnya. Bau anyir darah bercampur tanah basah membuat kepalaku pening. Jantungku berdetak sangat keras sampai rasanya ingin keluar dari dada. Aku berkali-kali meyakinkan diri bahwa semua ini hanya tipuan. Mungkin cairan itu cat, mungkin suara tangisan tadi hanya hewan malam. Tapi semakin lama aku berada di sana, semakin sulit aku berpikir masuk akal. Mbah Wiryo berjalan memutari pohon sambil membawa dupa menyala. Asapnya mengepul putih di antara kabut, membuat suasana hutan terlihat seperti mimpi buruk. Ritual dimulai tengah malam, katanya tanpa menoleh padaku. Aku menelan ludah. Apa saya masih bisa batal? Langkah Mbah Wiryo berhenti sesaat. Bisa. Aku langsung sedikit lega. Tapi biasanya yang membatalkan pulang membawa sesuatu yang lebih buruk. Aku terdiam. Angin malam tiba-tiba bertiup sangat dingin. Daun-daun pohon bergesekan menimbulkan suara seperti bisikan banyak orang. Dari kejauhan terdengar suara burung hantu bersahutan. Mbah Wiryo kembali masuk ke gubuk dan menyuruhku ikut. Di dalam, suasana terasa makin pengap karena asap dupa memenuhi ruangan. Di lantai sudah disiapkan berbagai sesajen. Kepala kambing hitam diletakkan di atas kain putih. Ada kendi tanah liat berisi air bunga, ayam hitam hidup dengan kaki terikat, dan beberapa lembar uang lusuh yang ditancapkan di batang pisang kecil. Aku memandangi semuanya dengan tenggorokan kering. Mbah, ini semua buat apa? Untuk membuka jalan. Jalan kemana? Mbah Wiryo menatapku datar. Ke tempat di mana manusia menukar nasib. Aku mulai menyesal datang ke Gunung Kawi. Dalam pikiranku cuma ada keinginan cepat pulang. Tapi bayangan rumahku yang hampir disita terus menghantui kepala. Aku duduk bersandar di dinding bambu sambil menunggu waktu tengah malam. Tak ada percakapan lagi. Hanya suara api kecil dari lampu minyak, dan sesekali ayam hitam itu berkokok pelan, seperti ketakutan. Semakin malam, hawa di dalam gubuk terasa semakin dingin. Padahal semua pintu tertutup rapat. Aku memberanikan diri bertanya, "Mbah, apa benar orang-orang yang datang ke sini jadi kaya?" Dia mengangguk kecil. Sebagian lagi. Mbah Wiryo mengaduk sesuatu di mangkuk tanah liat. Sebagian hilang akalnya. Aku memejamkan mata sebentar. Mungkin saya salah datang. Mbah Wiryo tiba-tiba tertawa pelan. Orang yang sudah dipanggil biasanya sulit pulang sebelum selesai. Aku langsung membuka mata. Maksudnya dipanggil? Dia tak menjawab. Lalu perlahan lelaki tua itu mengambil ayam hitam tadi dan membawanya ke tengah ruangan. Dengan suara pelan, dia mulai membaca mantra yang tak ku mengerti. Bahasa itu terdengar asing dan berat, seperti bukan bahasa manusia biasa. Bulu kuduku mulai berdiri. Lampu minyak tiba-tiba meredup sendiri. Api dupanya bergerak liar, meski tak ada angin. Dan saat itulah aku mulai mendengar suara langkah kaki di luar gubuk. Krek, krek, krek. Seperti banyak orang berjalan menginjak daun kering mengelilingi tempat itu. Aku langsung menoleh ke pintu. Bah, ada orang datang. Dia tetap membaca mantra tanpa peduli. Langkah kaki itu semakin banyak. Suara bisikan pelan mulai terdengar samar dari luar. Aku tak bisa mendengar jelas apa yang mereka katakan. Tapi suaranya seperti puluhan orang berbisik bersamaan. Tubuhku mulai gemetar. Bah, tiba-tiba ayam hitam di tangan Mbah Wiryo mengamuk keras. Hewan itu berteriak sambil mengepak liar seolah ketakutan melihat sesuatu. Lalu, brak. Pintu gubuk terbuka sendiri dengan keras. Angin dingin langsung menerobos masuk membawa kabut putih tebal. Aku refleks berdiri. Di luar tidak ada siapa-siapa. Tapi suara bisikan itu masih terdengar. Malah sekarang lebih dekat.
seperti tepat di sekitar telingaku. Aku mundur perlahan sambil merasakan napas mulai memburu. "Mbah, saya mau pulang saja." Belum selesai aku bicara, Mbah Wiryo memotong cepat. "Diam." Suara lelaki tua itu berubah berat dan menggelegar sampai membuatku kaku. Dia lalu menatap keluar pintu dengan mata tajam. Mereka sudah datang. Darahku langsung terasa dingin. "Siapa?" Mbah Wiryo tidak menjawab. Dia malah mengambil pisau kecil dari balik jubahnya, lalu menyayat leher ayam hitam itu. Cetar. Darah segar menyembur ke mangkuk tanah liat. Bau amis langsung memenuhi ruangan. Aku mual melihatnya. Mbah Wiryo kemudian mencelupkan jarinya ke darah ayam, lalu menggambar simbol aneh di lantai kayu. Duduk di tengah lingkaran, bentaknya. Aku menurut karena panik. Tanganku dingin sekali saat duduk bersila di tengah simbol darah itu. Mbah Wiryo mulai membaca mantra lebih cepat. Suara bisikan di luar ikut semakin keras. Aku bisa mendengar langkah kaki mengelilingi gubuk tanpa henti. Krek, krek, krek. Tiba-tiba terdengar suara perempuan tertawa lirih. Aku langsung menoleh ke jendela bambu. Dan disitulah aku melihatnya. Sosok perempuan berambut panjang berdiri di luar gubuk sambil menatap ke dalam. Wajahnya pucat. Matanya hitam seluruhnya. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Tubuhku langsung lemas. "Mbah." Sosok itu perlahan mendekati ke jendela. Kepalanya miring seperti patah leher. Lalu dia berbisik pelan sekali. "Pulang." Aku hampir berteriak ketakutan. Namun Mbah Wiryo malah menaburkan bunga melati ke arah jendela sambil membacakan mantra keras. Seketika sosok perempuan itu menghilang bersama hembusan kabut. Aku terengah-engah. "Kita harus pergi dari sini." "Belum selesai," jawab Mbah Wiryo dingin. Jam tua di dinding tiba-tiba berbunyi. Aku pulang dari Gunung Kawi 3 hari setelah ritual itu selesai. Tapi sejujurnya, sampai kakiku turun dari bus dan menyentuh tanah kampungku sendiri, pikiranku masih tertinggal di bawah pohon Dewandaru. Bayangan darah yang mengalir dari batang pohon itu terus muncul di kepalaku. Kadang saat memejamkan mata, aku masih mendengar suara tangisan perempuan di tengah kabut malam. Sepanjang perjalanan pulang, aku hampir tidak tidur. Tubuhku terasa lemas seperti habis sakit berat. Anehnya, setiap kali aku mencoba mengingat jelas apa yang terjadi malam ritual itu, kepalaku langsung pusing. Seolah ada sesuatu yang menahan ingatanku agar tidak terlalu jauh mengingat. Sebelum aku pergi dari gubuknya, Mbah Wiryo sempat berkata pelan sambil menatapku tajam. "Mulai malam ini, hidupmu berubah. Tapi ingat, jangan pernah lupa siapa yang membuka pintunya." Aku tak menjawab waktu itu. Aku hanya ingin cepat pulang dan melupakan semuanya. Saat sampai di rumah, Ratna langsung memelukku erat. "Mas, kamu kemana saja?" Suaranya bergetar. Aku takut. Aku hanya mengusap rambutnya pelan. Aku nggak apa-apa. Tapi sebenarnya aku sendiri tidak yakin masih benar-benar baik-baik saja. Rumah kami masih sama. Dinding kayu kusam, atap bocor di beberapa bagian, dan lantai semen dingin yang mulai retak. Namun, entah kenapa, malam itu suasana rumah terasa berbeda, lebih sunyi. Bahkan anakku yang biasanya langsung memelukku, justru diam sambil memandangku aneh. "Ayah bau tanah," katanya pelan. Aku sedikit tersenyum hambar. Ayah habis perjalanan jauh. Anakku terus menatapku tanpa berkedip beberapa detik sebelum akhirnya masuk kamar lagi. Tatapannya membuat dadaku tak nyaman. Malam pertama setelah pulang, aku sulit tidur. Setiap kali hampir terlelap, aku merasa mendengar suara tetesan air dari luar rumah. Tik, tik, tik. Aku akhirnya keluar karena mengira atap bocor. Namun, saat membuka pintu depan, aku melihat tanah di halaman rumah basah oleh cairan merah pekat. Aku langsung membeku. Darah. Aku mundur ketakutan sambil memandangi halaman yang gelap. Tapi ketika aku berkedip beberapa kali dan mendekat, cairan merah itu tiba-tiba hilang begitu saja. Tanah kembali normal seperti tidak terjadi apa-apa. Aku mulai berpikir mungkin aku terlalu lelah. Keesokan paginya, sesuatu yang aneh mulai terjadi.
Aku sedang duduk termenung di depan rumah ketika seorang lelaki berpakaian rapi datang menggunakan mobil hitam. Aku bahkan tidak pernah melihat mobil semewah itu masuk ke kampungku. Lelaki itu turun sambil membawa map tebal. "Pak Dori," aku berdiri bingung. "Iya." Dia tersenyum ramah. "Saya dari perusahaan distribusi sembako. Saya dengar dulu Bapak pernah punya usaha warung." Aku mengernyit heran. "Ya, tapi sudah bangkrut." Dia malah membuka mapnya. "Kami sedang mencari mitra distribusi daerah sini, dan nama Bapak direkomendasikan." Aku sampai tertawa kecil karena merasa aneh. "Direkomendasikan siapa?" Lelaki itu diam sebentar lalu menjawab singkat, "Ada kenalan lama." Aku langsung teringat Pak Saman. Dadaku mendadak dingin. Lelaki itu menawarkan modal usaha yang jumlahnya jauh lebih besar dari semua utangku. Aku bahkan tak percaya saat melihat angka di kertas kontrak. Ratna sampai memegang tanganku erat setelah lelaki itu pergi. "Mas, ini benar. Aku hanya Demam anakku tidak turun selama 3 hari. Tubuh kecilnya panas seperti terbakar. Bibirnya pucat, dan matanya sering terbuka setengah sambil menatap sudut kamar kosong. Dokter puskesmas bilang mungkin hanya infeksi biasa, tapi aku tahu Dengan ada sesuatu yang leluhur, tidak beres. aku Terutama setiap kali memanggil. tengah malam tiba, suhu Datang tubuhnya dan mendadak naik saksikan. drastis seolah ada api di dalam dirinya. Aku duduk di samping kasur sambil mengompres dahinya dengan kain basah. Ratna menangis pelan di sudut kamar. "Mas, kita bawa ke rumah sakit saja." Aku mengangguk cepat. "Besok pagi kita berangkat." Namun sebelum pagi datang, sesuatu terjadi. Sekitar jam 2 malam, anakku mendadak duduk tegak di atas kasur. Matanya terbuka lebar tapi tatapannya kosong. "Ayah," suaranya kecil sekali. Aku langsung mendekat. "Ya nak." Dia perlahan menunjuk jendela kamar. Itu neneknya datang lagi. Darahku langsung terasa dingin. Aku menoleh pelan ke arah jendela. Dan di balik kaca yang gelap, aku melihat bayangan perempuan berdiri diam sambil menatap ke dalam rumah. Rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya kurus tinggi, persis seperti sosok yang kulihat di Gunung Kawi. Aku langsung berdiri panik. "Siapa kau?" Bayangan itu tidak bergerak. Ratna yang melihat ke arah jendela langsung menjerit kecil sambil memeluk anak kami. Namun dalam hitungan detik, sosok itu menghilang begitu saja. Aku segera keluar rumah membawa senter. Halaman depan kosong, hanya angin malam yang bergerak pelan di antara pohon-pohon. Tapi tepat di bawah jendela kamar anakku, ada bunga melati berserakan bersama bercak darah segar. Tanganku mulai gemetar. Aku tahu, ini bukan kebetulan lagi. Malam berikutnya keadaan anakku semakin buruk. Dia mulai mengigau terus-menerus. "Jangan bawa aku ke pohon. Gelap, aku takut." Kadang dia menangis sambil menutup telinganya sendiri. Ratna mulai ketakutan melihat perubahan anak kami. "Mas, sebenarnya kamu kemana waktu itu?" tanyanya sambil menatapku dengan mata sembab. Aku diam cukup lama sebelum menjawab pelan. "Aku ke Gunung Kawi." Ratna langsung membeku. "Kamu cari pesugihan?" Aku tak sanggup menatap matanya. "Aku cuma mau kita keluar dari kemiskinan." Ratna menangis lebih keras. "Mas, kenapa kamu tega lakukan itu?" Aku ingin menjelaskan bahwa waktu itu aku putus asa. Aku hanya ingin keluargaku hidup layak, tapi semua kata terasa percuma saat melihat anakku terbaring lemar di atas kasur. Sejak pengakuan itu, suasana rumah berubah dingin. Ratna mulai sering diam dan menghindariku. Tatapannya padaku bukan lagi tatapan istri yang percaya, melainkan ketakutan. Dan gangguan di rumah semakin menjadi-jadi. Lampu sering mati sendiri tengah malam. Suara langkah kaki terdengar di atap rumah. Kadang pintu belakang terbuka sendiri meski sudah dikunci rapat. Pernah suatu malam, aku mendengar suara orang menggaruk dinding kamar dari luar. Krik, krik. Suara itu panjang dan lambat. Aku memberanikan diri membuka jendela. Tak ada siapa-siapa. Namun di dinding luar rumah terdapat bekas goresan panjang seperti kuku manusia. Aku mulai kehilangan ketenangan. Uang yang dulu membuatku bahagia kini terasa seperti kutukan yang duduk di tengah rumah kami. Akhirnya, aku memutuskan kembali ke Gunung Kawi menemui Mbah Wiryo. Aku berangkat malam hari sendirian, tanpa memberitahu Ratna. Sepanjang perjalanan, hujan deras turun disertai kabut tebal.
Semakin dekat ke lereng gunung, perasaanku semakin tidak nyaman. Saat sampai di gubuk tua itu, suasana jauh lebih menyeramkan dibanding sebelumnya. Lampu minyak redup menyala di dalam, sementara suara gamelan samar terdengar entah dari mana. Aku mengetuk pintu cepat. Bah Wiryo. Pintu terbuka perlahan sendiri. Aku langsung masuk. Bah Wiryo sudah duduk bersila di depan dupa seperti menungguku. "Saya tahu kau akan kembali," katanya pelan. Aku langsung mendekat dengan panik. "Anak saya sakit." Dia tetap tenang. Itu baru awal. Dadaku langsung sesak. "Maksudnya apa?" Bah Wiryo menatapku tajam. "Setiap perjanjian selalu ada bayaran." Aku memegang tangannya. "Katanya cuma ritual. Katanya saya cuma perlu datang dan minta rezeki." Lelaki tua itu tersenyum samar. "Dan kau sudah mendapatkannya." Aku nyaris berteriak. "Tapi anak saya jadi korban." Bah Wiryo diam sesaat sebelum berkata pelan. Sejak malam di bawah pohon Dewandaru itu, hidupku tidak pernah benar-benar tenang lagi. Wajah perempuan bermata hitam dan ucapan tentang darah keturunan terus terngiang di kepalaku setiap saat. Aku mulai takut pulang ke rumah sendiri. Setiap membuka pintu, aku selalu khawatir melihat sesuatu berdiri di sudut ruangan menungguku. Anakku masih sakit. Kadang panas tubuhnya turun beberapa jam, lalu mendadak naik lagi tengah malam. Yang membuatku makin takut, setiap demamnya datang, dia selalu menggambar pohon besar di lantai menggunakan pensil warna. Pohon hitam dengan cairan merah menetes dari batangnya. Ratna sampai menangis saat melihat gambar itu memenuhi dinding kamar. "Mas, anak kita kenapa?" Aku hanya bisa diam sambil memandangi gambar-gambar mengerikan itu. Suatu malam, anakku kembali mengigau sambil menatap kosong ke langit-langit kamar. Banyak orang di pohon. Aku langsung mendekat. "Orang apa?" Dia menjawab pelan dengan suara serak. "Mereka nangis." Bulu kuduku langsung berdiri. Aku mulai sadar satu hal. Kalau aku terus diam, keluargaku akan habis satu persatu. Aku harus mencari tahu apa sebenarnya pohon Dewandaru itu, dan kenapa begitu banyak gangguan terus datang setelah ritual malam itu. Keesokan harinya, aku pergi diam-diam ke daerah sekitar Gunung Kawi. Aku mulai bertanya pada warga tua di warung-warung kecil tentang pohon Dewandaru dan ritual pesugihan. Awalnya banyak yang pura-pura tidak tahu. Beberapa malah langsung menolak bicara begitu mendengar nama pohon itu. Namun seorang penjual kopi tua akhirnya memanggilku pelan saat warung mulai sepi. "Kamu habis datang dari sana ya?" Aku terdiam beberapa detik sebelum mengangguk. Orang tua itu langsung memandangku lama. "Kalau bisa, berhenti sebelum keluargamu habis." Dadaku langsung sesak. Memangnya pernah ada korban? Dia tertawa kecil, tapi tawanya terdengar pahit. "Korban? Sudah banyak." Aku langsung duduk lebih dekat. "Ceritakan ke saya, Pak." Lelaki tua itu melihat sekeliling seolah takut didengar orang lain sebelum mulai bicara pelan. "Dulu ada pedagang kayu dari luar kota, datang miskin, pulang kaya raya. Dalam setahun dia punya rumah besar, mobil, dan kebun luas." Aku mendengarkan tanpa berkedip. Tapi setelah itu, anak pertamanya hilang. Aku langsung merinding. "Hilang bagaimana?" Katanya malam-malam anaknya berjalan sendiri ke hutan. Sampai sekarang gak pernah ketemu. Aku menelan ludah. Lalu, beberapa bulan kemudian istrinya gantung diri. Tanganku mulai dingin. Penjual kopi itu menatapku tajam. Sepulang dari rumah Pak Harjo, pikiranku benar-benar kacau. Semua cerita tentang korban pesugihan pohon Dewandaru semakin membuatku yakin kalau keluargaku sedang berada di ambang kehancuran. Namun yang paling membuatku takut bukan lagi gangguan di rumah atau suara tangisan malam hari. Aku mulai merasa sesuatu sedang mengincar Ratna. Awalnya perubahan itu kecil. Ratna jadi sering melamun sendirian di dapur sambil menatap halaman belakang. Kadang saat kupanggil, dia seperti tidak mendengar. Tatapannya kosong, wajahnya pucat, dan matanya terlihat lelah meski baru bangun tidur. "Ratna?"
dia baru tersentak beberapa detik kemudian. "Hah? Kamu kenapa?" Ratna menggeleng pelan sambil memegang kepalanya. "Aku akhir-akhir ini sering dengar suara perempuan manggil dari belakang rumah." Dadaku langsung terasa dingin. "Suara apa?" Dia menatapku pelan. Katanya, aku harus ikut. Malam itu aku tak berani tidur nyenyak. Aku duduk di ruang tengah sambil memperhatikan pintu belakang rumah. Angin malam berhembus pelan membawa bau melati yang semakin sering muncul beberapa minggu terakhir. Sekitar jam 1 malam, aku mendengar suara langkah kaki dari kamar. Gerak, gerak. Aku menoleh cepat. Ratna berjalan perlahan keluar kamar dengan mata tertutup setengah. Rambutnya terurai menutupi wajah. Langkahnya pelan seperti orang tidur berjalan. "Ratna," dia tidak menjawab. Aku langsung berdiri dan mengikutinya. Ratna terus berjalan menuju dapur, lalu membuka pintu belakang rumah perlahan. Ciit. Udara dingin langsung masuk. "Ratna," aku memegang bahunya. Tubuhnya terasa sangat dingin. Dia perlahan menoleh ke arahku. Matanya kosong. Lalu dengan suara lirih yang bukan suaranya sendiri, dia berkata, "Jangan ganggu, dia sedang dipanggil." Aku langsung mundur kaget. Ratna sadar. Namun dia justru tersenyum aneh. Tawa kecil keluar dari mulutnya. Suara tawanya membuat tengkuku merinding karena terdengar seperti suara perempuan yang sering kudengar di luar rumah. Tiba-tiba Ratna memberontak kuat sekali hingga aku hampir terjatuh. "Lepaskan." Suara itu berat dan kasar. Bukan suara istriku. Aku memegang tubuhnya erat sambil panik. "Ratna, istighfar." Dia mulai tertawa lebih keras sambil terus berusaha berjalan ke belakang rumah. Aku akhirnya menyeratnya masuk kembali ke kamar. Setelah beberapa menit meronta, tubuh Ratna mendadak lemas dan pingsan. Aku terduduk di lantai dengan napas kacau. Anakku menangis ketakutan di sudut kamar. "Ayah, ibu kenapa?" Aku memeluknya erat meski tubuhku sendiri gemetar. Keesokan paginya, Ratna tak mengingat apapun. Aku jalan ke belakang rumah. Tanyanya bingung. Aku mengangguk pelan. Wajahnya langsung pucat. "Mas, semalam aku mimpi." Setelah malam ketika Ratna kerasukan di halaman belakang rumah, aku benar-benar kehilangan ketenangan. Rumah yang dulu jadi tempat paling nyaman, kini terasa seperti sarang sesuatu yang hidup dalam gelap. Setiap sudut rumah seolah menyimpan mata yang terus mengawasi kami. Bahkan suara angin yang masuk lewat celah jendela saja sudah cukup membuat dadaku sesak. Ratna semakin lemah dari hari ke hari. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya sering dingin seperti es, terutama saat malam tiba. Kadang dia mendadak menangis tanpa sebab, kadang tertawa sendiri sambil menatap sudut kosong kamar. Yang paling membuatku takut, dia mulai sering menyebut nama seseorang dalam tidurnya. Dewi. Awalnya aku tak mengerti siapa itu. Sampai suatu malam, aku memberanikan diri bertanya ketika Ratna setengah sadar. "Dewi siapa?" Ratna menoleh pelan dengan mata sayu. "Perempuan di pohon itu." Bulu kuduku langsung berdiri. Dia bilang namanya Dewi. Aku terdiam beberapa detik. Nama itu terus terngiang di kepalaku. Aku sadar kalau aku tak bisa lagi diam menunggu keluargaku habis satu persatu. Aku harus melawan apapun yang ikut pulang dari Gunung Kawi. Keesokan harinya, aku mendatangi seorang ustadz tua di desa sebelah yang dikenal sering membantu orang mengalami gangguan gaib. Namanya Ustadz Rahman. Rumahnya sederhana, berada di pinggir sawah dengan halaman penuh pohon bambu. Begitu melihat wajahku saja, beliau langsung mengernyit. "Kamu bawa sesuatu." Dadaku langsung dingin. Maksud Ustadz, beliau mempersilahkanku masuk tanpa banyak bicara. Di ruang tamu kecil itu, aroma kayu gaharu terasa kuat dan menenangkan. Berbeda dengan bau melati anyir yang selalu muncul di rumahku.
Aku menceritakan semuanya, tentang Gunung Kawi, tentang pohon Dewandaru, tentang darah yang keluar dari batang pohon, tentang Ratna dan anakku. Sepanjang aku bicara, wajah Ustadz Rahman semakin serius. Saat aku selesai, beliau menarik napas panjang. Kamu membuka pintu yang seharusnya tidak disentuh. Aku menunduk lemas. Saya cuma ingin keluarga saya hidup layak. Setan selalu datang lewat keputusasaan manusia, jawabnya pelan. Aku hampir menangis saat itu. Tolong keluarga saya, Ustadz. Beliau diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, saya akan coba, tapi kalau ikatanmu dengan tempat itu terlalu kuat, ini tidak mudah. Malamnya Ustadz Rahman datang ke rumahku. Begitu beliau masuk halaman, angin mendadak bertiup sangat dingin. Lampu teras berkedip pelan. Beliau langsung berhenti melangkah. Dia ada di sini. Aku merasakan tenggorokanku kering. Ratna yang duduk di ruang tengah langsung menunduk ketakutan. Aku tidak pernah bisa melupakan malam itu. Malam ketika semua ketakutanku berubah jadi kenyataan di bawah pohon Dewandaru berdarah. Sampai sekarang, setiap kali hujan turun dan angin malam membawa bau melati, bayangan malam itu selalu kembali menghantungi pikiranku. Wajah anakku yang muncul di batang pohon membuat tubuhku langsung lemas. Aku jatuh terduduk di tanah berlumpur sambil menatap pohon Dewandaru yang terus mengeluarkan darah segar dari batangnya. Itu bukan anakmu lagi. Suara Mbah Wiryo terdengar pelan di belakangku. Aku langsung menoleh penuh amarah. Diam! Aku berdiri sambil mencengkeram bajunya. Kau bilang cuma ritual. Kau bilang hidupku bakal berubah. Mbah Wiryo tetap tenang meski aku hampir kehilangan akal. Dan hidupmu memang berubah. Aku mendorong tubuhnya kasar. Keluargaku hancur. Tiba-tiba suara tangisan memenuhi seluruh hutan. Puluhan suara perempuan, anak kecil, dan lelaki tua bercampur jadi satu. Suara itu datang dari sekitar pohon Dewandaru. Aku menoleh pelan. Wajah-wajah di batang pohon mulai bergerak perlahan seperti hidup. Mereka membuka mata dan mulut sambil menangis. Tolong, pulang, dingin. Suara mereka membuat darahku terasa beku. Ustadz Rahman terus membaca doa keras sambil berdiri di depan pohon. Namun semakin keras doa dibacakan, darah dari batang pohon justru keluar semakin deras. Akar-akarnya bergerak di tanah seperti ular raksasa. Kabut mulai berputar cepat mengelilingi area ritual. Santri Ustadz sampai mundur sambil gemetar. Ustadz, tempat ini bukan normal. Sosok perempuan berkebaya putih itu tertawa panjang di tengah kabut. Malam setelah kejadian di bawah pohon Dewandaru itu menjadi awal kehancuran hidupku yang sebenarnya. Aku pulang membawa Ratna dan anakku dalam keadaan setengah sadar. Tidak ada satupun dari kami yang bicara sepanjang perjalanan turun dari Gunung Kawi. Hanya suara hujan dan angin malam yang menemani langkah kami di jalan berlumpur. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu semuanya belum selesai. Tatapan makhluk hitam besar di balik batang pohon Dewandaru masih terasa menempel di kepalaku. Suara korban-korban yang menangis dari dalam batang pohon itu terus terngiang di telingaku, bahkan saat aku mencoba memejamkan mata. Jangan tinggalkan kami. Suara itu terus berulang. Sesampainya di rumah, anakku langsung tertidur lemas seperti orang sakit berat. Ratna hanya duduk diam di sudut ruang tamu sambil memeluk lututnya sendiri. Wajahnya kosong, seperti kehilangan jiwa. Aku mencoba bicara pelan. Ratna, dia tidak menjawab. Tatapannya lurus ke pintu belakang rumah. Aku mengikuti arah matanya, dan jantungku langsung berdetak keras. Di luar jendela belakang, ada sosok perempuan berkebaya putih, berdiri diam dalam gelap.
Rambutnya basah, matanya hitam kosong. Dia tersenyum pelan sambil mengusap batang pohon pisang di belakang rumah. Aku langsung menutup jendela keras-keras. Brak. Saat ku buka lagi beberapa detik kemudian, sosok itu sudah hilang. Aku mulai sadar satu hal mengerikan. Makhluk dari pohon dewandaru itu sudah ikut pulang sepenuhnya bersama kami. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di dalam mimpi buruk yang tak pernah selesai. Toko sembakoku tetap ramai. Uang terus datang, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Anehnya, setiap uang masuk, selalu ada sesuatu buruk yang terjadi di rumah. Gelas pecah sendiri. Suara tangisan terdengar tengah malam. Bau darah muncul dari sumur belakang. Dan Ratna semakin sering kerasukan. Kadang saat maghrib, dia mendadak berdiri di depan pintu sambil tertawa pelan. Kadang dia bicara dengan suara perempuan lain. "Aku mau anakmu." Kalimat itu terus berulang. Aku sudah tak tahu lagi harus bagaimana. Ustadz Rahman sempat datang lagi beberapa kali membantu. Namun gangguan itu justru semakin kuat. Beliau bahkan pernah berkata dengan wajah pucat, "Makhluk ini terlalu lama diberi makan." Aku mulai kehilangan harapan. Sampai akhirnya malam paling mengerikan itu datang. Malam Jumat Kliwon. Langit gelap tanpa bulan. Angin bertiup sangat dingin sejak sore. Bahkan anjing-anjing kampung terus melolong tanpa henti, seolah melihat sesuatu yang tak bisa dilihat manusia biasa. Sekitar pukul 11 malam, listrik rumah mendadak padam. Seluruh rumah langsung gelap gulita. Anakku yang sedang tidur tiba-tiba menangis keras dari kamar. "Ayah!" Aku langsung berlari masuk. Namun saat membuka pintu kamar, tubuhku langsung membeku. Kasur anakku kosong. Jendelanya terbuka lebar. Angin dingin masuk membawa bau melati sangat kuat. Ratna langsung menjerit histeris di belakangku. "Anak kita mana?" Aku panik mencari ke seluruh rumah.